Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai sekalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi 13 Agustus 2021 ya. Yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti. Yang pertama adalah hasil daripada rating Raw terendah sejak mereka melakukan Raw Tour. Lalu yang kedua ini gue memiliki match line up ya untuk edisi perdana daripada AEW Rampage. Dan yang terakhir ini kita pun mendapatkan update match card untuk AEW All Out. So tanpa menjawab lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu mengenai rating daripada show Raw minggu ini, dimana untuk di minggu ini Raw hanya mendapatkan jumlah penonton secara rata itu sebanyak 1.790.000 penonton, atau menurun sebanyak 1,7% dibandingkan episode sebelumnya ya. Walaupun episode minggu ini Raw ini sudah tidak lagi head to head dengan penayangan daripada Summer Olympic ya, dibandingkan performa mereka di 3 minggu sebelumnya yang dimana mereka itu berhadap secara langsung dengan penayangan daripada Summer Olympic begitu ya. Dan angka daripada penonton di minggu ini pun menjadi angka terendah daripada Raw sejak tanggal 12 Juli kemarin, atau bertepatan mereka ini memulai daripada Raw Tour-nya kembali begitu. Dan sedangkan untuk ratingnya ya, untuk demografis 18 hingga 49 tahun, Raw ini pun mendapatkan rating sebesar 0,49 atau menurun sebanyak 3,9% dibandingkan episode minggu sebelumnya. Dan ini pun menjadi rating terendah sejak tanggal 12 Juli kemarin gitu guys. Dan apabila kita melihat performanya dari tahun ke tahun ya, maka untuk episode minggu ini gitu, untuk viewershipnya ya secara overall, Raw ini pun masih bisa meningkat sebanyak 4%. Dan sedangkan untuk ratingnya, Raw pun bisa meningkat sebanyak 4,3% untuk demografis 18 hingga 49 tahun begitu ya. Dan apabila show Raw di minggu ini mengalami penurunan performanya, hal ini pun berbanding terbalik dengan show daripada NXT, yang dimana show daripada NXT minggu ini pun berhasil meningkat ya setelah mereka ini mencetak jumlah penonton secara rata-rata sebanyak 751.000 penonton, atau meningkat sebanyak 10,2% dibandingkan episode sebelumnya begitu guys. Dan untuk segi ratingnya ya, untuk usia 18 hingga 49 tahun, NXT ini pun berhasil mendapatkan rating sebanyak 0,19 atau mengalami penurunan sebanyak 5% begitu ya. Dan akhirnya ya, show daripada NXT pun kembali bisa memperbaiki performanya setelah mereka 2 minggu sebelumnya harus berpindah stasiun televisi yaitu ke Sci-Fi, yang dimana performanya itu pun sama seperti pada saat AEW Dynamite itu harus berpindah hari tayang ya, yang dimana awalnya di hari Rabu harus ke hari Jumat begitu. Dan apabila kita melihat performa dari NXT ya dari tahun ke tahun begitu, untuk secara overall viewership ya, NXT ini pun berhasil meningkat sebanyak 21,3%. Dan untuk segi ratingnya, NXT ini pun berhasil meningkat sebanyak 18,8% untuk demografis 18 hingga 49 tahun gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan hasil daripada show daripada AEW Dynamite edisi 11 Agustus 2021 gitu, yang dimana di show ini pun dibuka dengan 6-man tag team match ya antara The Elite yang diwakili oleh Kenny Omega, Matt Jackson dan juga Nick Jackson, yang ditemani oleh Brandon Cutler dan juga Michael Nakazawa di sisi ring mereka, menghadapi Mike Sydal yaitu The Sydals bersama Dante Martin dari The Top Flight. Ya, bisa dibilang ini merupakan pembukaan yang cukup bagus begitu ya. Namun ada catatan tersendiri ya untuk pertandingan di sini, karena kita pun bisa melihat performa daripada Dante Martin yang sangat amat menonjol ya di tengah pertandingan tersebut. Bisa dibilang pertandingan pembuka daripada show AEW Dynamite minggu ini pun menjadi showcase bagi Dante Martin ya, menunjukkan bahwa Dante Martin ini pun merupakan aset berharga bagi AEW Dynamite di masa yang akan datang gitu ya. Dan walaupun kita pun bisa melihat performa yang sangat
amat memukai dari Dante Martin. Namun akhirnya The Elite ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Setelah Kenny Omega berhasil mengeksekusi The One Winged Angel kepada Dante Martin, lalu diikuti dengan BTE Trigger yang dilakukan oleh The Young Bucks, sehingga The Elite ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun selanjutnya ini ada single match antara Darby Allin yang ditemani oleh Sting di sisi ringnya menghadapi Daniel Garcia yang ditemani oleh 2.0 di sisi ring, yang dimana di pertandingan tersebut Darby Allin pun berhasil keluar sebagai pemenangnya setelah berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ada 6-man tag team match lagi, yang dimana kali ini pun kita melihat ada pertandingan antara Matt Hardy bersama Private Party yang ditemani oleh Hardy Family Office ya, menghadapi Orange Cassidy, Chuck Taylor bersama Wheeler Yuta yang ditemani oleh Chris Statlander. Yang dimana di pertandingan tersebut kita pun bisa melihat ya, Matt Hardy bersama anak asuhnya yang pun berhasil unggul di pertandingan tersebut setelah memenangkan pertandingan tersebut via pinfall, setelah Matt Hardy ini pun berhasil mengeksekusi Twist of Fate kepada Wheeler Yuta. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match antara Chris Statlander yang ditemani oleh Orange Cassidy menghadapi Nyla Rose yang ditemani oleh Vicky Guerrero. Dan dimana di pertandingan tersebut pun kita bisa melihat ya, Chris Statlander ini pun bisa melanjutkan tren positifnya sejak dia pun melakukan comebacknya ya ke AEW setelah dia sebelumnya pun harus absen selama 9 bulan lamanya. Dan dengan kemenangan di pertandingan tersebut pun kita pun bisa melihat ya performa tidak konsisten daripada Nyla Rose ya, pasca dia ini kalah dari Dr. Britt Baker di event Fighter Fest malam kedua kemarin gitu guys. Dan kita pun berlanjut, ada tag team match untuk memperebutkan title Impact Tag Team Championship, di mana juara bertahannya itu The Good Brothers, Carl Anderson bersama Doc Gallows ini harus menghadapi The Dark Order yang diwakili oleh Evil Uno bersama Stu Grayson. Ya, di mana Evil Uno dan juga Stu Grayson ini pun nampak ditemani oleh Colt Cabana, sedangkan The Good Brothers ini pun nampak ditemani oleh Brandon Cutler ya di masing-masing sisi ring mereka. Ya, sekali lagi ya, di tengah pertandingan ini pun kita pun bisa melihat ya bahwa Evil Uno dan juga Stu Grayson ini pun harus diberi jam terbang lebih ya, seperti yang kita lihat di beberapa minggu terakhir ini begitu ya, di mana mereka ini pun semakin mendapatkan banyak kesempatan di AEW Dynamite begitu ya. Dan kita pun bisa melihat ya sebagaimana menghibur ya performa daripada Evil Uno dan juga Stu Grayson ya. Namun pengalaman itu pun berkata lain ya dalam pertandingan tersebut, karena kita pun bisa melihat akhirnya ya The Good Brothers ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah mereka ini bisa memanfaatkan trik-trik kotornya ya, dengan mencoba untuk melakukan title shot untuk mengalihkan perhatian daripada Stu Grayson, yang dimana hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh The Good Brothers yang akhirnya mereka itu bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah mengeksekusi The Magic Killer gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada show AEW Dynamite edisi 11 Agustus 2021, yaitu adalah capture keempat daripada The Five Labor of Jericho, yang dimana di pertandingan kali ini pun mempertemukan Chris Jericho menghadapi Wardlow. Ya, bisa dibilang sepanjang pertandingan ini pun ya Wardlow ini pun bisa dilihat dia yang mendikte jalannya pertandingan tersebut ya. Bahkan bisa dibilang sebagian besar pertandingan tersebut itu dikendalikan oleh Wardlow, karena kita bisa melihat adanya powerhouse yang dimiliki oleh Wardlow dan juga agility yang cukup lincah yang dimiliki oleh Wardlow juga begitu ya. Namun pada akhirnya pertandingan tersebut bisa dimenangkan oleh Chris Jericho ya, pada saat MJF itu mau membantu daripada Wardlow, namun masih bisa dicegah oleh wasit begitu ya. Yang dimana celah tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Chris Jericho, yang dimana dia menggunakan tongkat baseballnya itu memukulkan kepada Wardlow dan diikuti dengan Judas Effect, sehingga Chris Jericho ini pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan atas kemenangan tersebut gitu ya, kita pun bisa melihat ya rekan MJF dan juga Wardlow dari The Pinnacle yaitu Shawn Spears ini pun memasuki arena pertandingan dan juga menyerang Chris Jericho. Namun tidak lama berselang kita pun bisa melihat Sammy Guevara yang merupakan rekan daripada Chris Jericho ini pun datang untuk menolong Chris Jericho begitu ya. Walaupun bantuan daripada Sammy Guevara pun tidak terlalu membantu, karena kita bisa melihat Wardlow yang sudah
bangkit kembali itu pun bisa melumpuhkan si Sammy Guevara. Dan pada akhirnya gitu ya, MJF ini pun langsung melakukan submission ya kepada Chris Jericho, yaitu Salt of Water. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama karena kita pun bisa melihat adanya Jack Hager dari The Inner Circle yang datang untuk menolong Chris Jericho dan juga Sammy Guevara. Dan dengan datangnya si Jack Hager gitu ya, para anggota dari The Pinnacle ini pun langsung kabur keluar dari area pertandingan. Namun persis sebelum mereka ini meninggalkan arena pertandingan ya, MJF ini pun mengambil mic dan dia pun menyebutkan untuk capture kelima atau capture terakhir daripada The Five Labor of Jericho, yang dimana Chris Jericho ini pun tentu akan menghadapi MJF. Dan tentunya ya, MJF ini pun mengeluarkan stipulasinya untuk di pertandingan terakhir daripada The Five Labor of Jericho, yang dimana stipulasinya itu sendiri adalah Chris Jericho tidak boleh memasuki arena pertandingan menggunakan entrance musiknya yaitu The Judas. Dan selama di pertandingan tersebut, Chris Jericho pun tidak boleh melakukan finishing move-nya yaitu Judas Effect. Dan pada akhirnya MJF pun mengatakan bahwa dia tidak hanya akan menghadapi lawan yang dia inginkan selama ini yaitu MJF tentunya ya, si MJF ini, tetapi Chris Jericho ini pun akan menghadapi seorang penerus daripada sang Chris Jericho itu sendiri, begitu kata MJF. Dan hal tersebut pun menutup show daripada AEW Dynamite edisi 11 Agustus 2021. Dan dari pertandingan tersebut pun ya, kita pun bisa mengetahui ada beberapa match card yang sudah dipastikan akan digelar di episode AEW Dynamite minggu depan. Di mana di minggu depan ada perebutan untuk gelar AEW Tag Team Championship, yang dimana The Young Bucks ini akan menghadapi Jurassic Express. Lalu selanjutnya ini pun ada single match ya antara Shawn Spears yang akan menghadapi Sammy Guevara. Dan lalu kita pun ada tag team match ya antara Darby Allin yang ditemani oleh Sting akan menghadapi 2.0 dalam format Texas Tornado match. Dan yang terakhir tentunya adalah The Five Labor of Jericho Final Capture, yaitu adalah pertandingan Chris Jericho versus MJF. Dengan stipulasinya adalah Chris Jericho tidak boleh memasuki arena pertandingan dengan entrance musiknya Judas. Dan yang terakhir itu adalah dia tidak boleh menggunakan finishing move-nya yaitu di Judas Effect selama pertandingan itu pun berlangsung gitu guys ya. Dan tidak hanya line up untuk AEW Dynamite minggu depan, kita pun mendapatkan line up lengkap ya untuk edisi perdana daripada AEW Rampage yang akan digelar di hari Jumat nanti ya, atau di Indonesia ini kita bisa menyaksikan yang di hari Sabtu pagi gitu ya, dimana di dalam edisi perdana daripada AEW Rampage ini pun kita pun akan melihat 3 match secara sekaligus, yang dimana yang pertama tentunya ini ada pertandingan untuk memperebutkan AEW Women World Championship, dimana Red Velvet ini pun akan menantang juara bertahan itu Dr. Britt Baker. Lalu selanjutnya ini pun ada pertandingan untuk memperebutkan TNT Champion, yang dimana Miro sebagai juara bertahan ini akan menghadapi Fuego del Sol. Namun di pertandingan tersebut pun ada stipulasi tambahan, di mana apabila Fuego del Sol berhasil memenangkan pertandingan tersebut, dia tidak hanya memenangkan gelar TNT Champion yang dipegang oleh Miro, namun Fuego del Sol pun akan mendapatkan kontrak sebagai penggulat untuk All Elite Wrestling. Dan yang terakhir ini pun ada pertandingan untuk memperebutkan Impact World Championship, yang dimana Kenny Omega ini akan mempertahankan gelarnya menghadapi Christian Cage ya, begitu. Namun nama keduanya yaitu Kenny Omega dan juga Christian Cage ini pun tidak hanya berhadapan untuk memperebutkan Impact World Championship di Rampage nanti, namun mereka berdua ini pun akan saling berhadapan juga di event daripada AEW All Out untuk memperebutkan AEW World Championship. Dan selain itu pun event All Out nanti pun sudah ada 2 match lainnya yang sudah dipastikan. Yang pertama itu ada pertandingan antara Andrade El Idolo yang akan menghadapi PAC, dan pertandingan lainnya itu ada pertandingan untuk Casino Battle Royale. Namun untuk Casino Battle Royale ini pun akan diikuti oleh para penggulat wanita, karena pemenang daripada Battle Royale kali ini pun akan mendapatkan kesempatan untuk menantang gelar daripada AEW Women World Championship. Dan
Sekian berita yang bisa gue sampaikan di video kali ini gitu ya. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like begitu. Dan bagi kalian yang memang menyukai mengenai dunia pro wrestling dan mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling ya, baik itu dari WWE, AEW, Ring of Honor, dan masih banyak promosi lainnya, maka kalian bisa subscribe dari channel Mr. Villain 88 ini, begitu ya guys ya. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang!